Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gunawan Sumendra Putra dengan NIM 1521151304. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan penjelasan untuk soal UAS nomor 1 PBU praktikum. Oke, yang pertama langsung ke soalnya saja. Di sini ada membuat sebuah vektor di mana vektornya dimulai dari 0 indeksnya. Lalu ini ada rumus dari pengurutannya, bagaimana mengurutkan nilai terkecil ke terbesar. Setelah itu untuk soalnya nomor 1 adalah membuat function dengan tujuan beberapa berikut. Contoh ini adalah contoh ini ada ambil indeks function public index urut vektor, di mana nanti ini akan mengambil selain mengambil juga akan mengurutkan. Jadi setelah dia mengambil kolom ini misalnya 4 7 11 9, nanti dia akan mengurutkannya menjadi 4 7 9 11. Setelah itu di sini ada juga matriks urut. Matriks adalah untuk mengurutkan matriks sesuai dengan indeks yang kita dapat tadi. Misalnya tadi kan 4 7 11 9 11 kan ya. Berarti sesuai dengan indeks adalah 0 1 3 2, seperti ini contoh soalnya juga ada. Nah, setelah itu setelah kita mendapatkan ini, kita mendapatkan angka urutan indeks ini yang didapat dari sini tadi, kita hanya perlu menukarkan barisnya. Contoh ini ada soal contohnya. Nah, ini baris ke 0 1 sama seperti yang diubah. Namun ketika 2 dan 3 ini dibalik. Kenapa kok dibalik? Karena urutan yang didapat dari vektor V tadi itu 0 1 3 2, bukan 0 1 2 3. Begitu pula misalnya angkanya bukan seperti itu. Contoh misalnya yang ini 6 2 8 14. Berarti kalau kita ambil ini, bentar, kita pakai contohnya. Nah, ini. Kalau kita pakai contoh ini 6 2 8 14 tadi 2 6 8 14. Artinya indeksnya akan berkata 1 0 2 3. 1 0 2 3 ini akan diurutkan dengan baris ini. Jadi baris 1 yang ini dulu. Lalu kedua baris 0. Lalu baris kedua, baris ketiga, seperti itu. Jadi setelah kita dapat urutan indeksnya, kita akan balik baris matriksnya. Oke, langsung saja ke ininya saja. Nah, sini kita buat variabel A. Di sini saya menggunakan bahasa PHP sesuai dengan soal. Ini ada variabel A, di mana variabel A ini ada array multidimensi. Seperti yang kita ketahui, matriks pasti menggunakan array multidimensi. Oke, lalu di sini kita masukkan angka-angkanya. Ini angkanya kita acak saja. Setelah itu vektor di sini ada vektor apa? Ini ada variabel B untuk membuat objek baru, di mana objeknya diambil dari kelas vektor. Ini kelas vektor. Pertama ada public vektor untuk menyimpan angka vektor sendiri. Mungkin ini bukan vektor sih, lebih tepatnya ke arah matriksnya ya kan, karena ini multidimensional. Tapi oke lah, tidak apa, mungkin bisa kita ganti lah, tidak apa. Ini matriks ini. Lalu yang kedua ini yang baru yang benar adalah simpan vektor, karena nanti yang akan variabel kedua ini akan menyimpan hanya vektor, bukan matriksnya. Oke, lalu ini ada ambil matriks sesuai dengan perintah soal, di mana ada parameter $x, yaitu nanti $x ini adalah untuk misalnya kan kita mau mengambil baris pertama, jadi ya masuk ke x ini baris pertama. Nah, ini akan kita putar. Oh maaf, bukan baris tapi kolom pertama misalnya yang kita ambil. Tapi ini kita akan putar dulu menggunakan for loop, dimana nanti for loop ini digunakan untuk looping barisnya. Jadi misalnya barisnya ada 3 ya, berarti 3 kali baris. Tapi sini juga ada for j digunakan untuk looping ke kolomnya. Ini masih merekam tuh. Oh iya, masih merekam. Nah, apa namanya, untuk count ini adalah bawaan PHP untuk menghitung berapa sih banyaknya dari baris dari array ini, berapa sih banyak dari ini gitu. Ini oke. Oh guys, ini kalau saya ganti nanti ganti semua, malu saya. Tapi ada apa, intinya sama aja sih sebenarnya, cuma karena saya harus mengganti bawah semua. Oke, lalu ini sama ini bedanya ini sama ini adalah yang ini adalah untuk menghitung barisnya berapa sih.
dari array multidimensional itu, kalau yang bawah ini digunakan untuk menghitung berapa sih kolom dari eh, baris ke 0 ya, baris ke 0 sama seperti itu. Kenapa kok baris ke 0? Kenapa nggak 1, 2 atau 3? Karena kita asumsikan matriksnya ini sama ya untuk jumlah kolomnya 3, 3, 3, 3 gitu. Jadi pasti setiap baris itu pasti punya 3 kolom. Jadi sehingga tidak masalah jika kita lakukan seperti ini. Namun akan muncul masalah kedepannya bila eh, apa namanya? Bentar. Bila kedepannya jumlah kolomnya per baris itu berbeda, itu akan menimbulkan masalah. Namun untuk soal kali ini, untuk mempersingkat efisiensi waktu, kita menggunakan cara seperti itu. Nah, ini kita bandingkan. Jika J ini adalah yang muter kolomnya sama dengan X, berarti X nya kan di yang kolom yang diminta. Berarti jika J ini masuk ke kolom 1, berarti dia akan mengambil angka pertama. Kasih baris pertama maksudnya. Jadi misalnya 2, 4, 5, 6. Jadi yang kedua 2, 5, 4, 1 yang akan diambil. Itu jika dia nganuk ke pertama. Tapi yang ke 0 kalau diambil garis kolom ke 0, 1, 4, 5, 6, 10. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, langsung saja lanjutan dari mana lagi ya? Oh ya, itu sudah cukup jelas di mana nanti simpan vektor ini untuk menyimpan vektor-vektor yang tadi, vektor dari baris yang diambil. Lalu sini ada langsung mengarah ke urut indeks vektor, di mana sesuai dengan soalnya yang diminta tadi harus ada urut indeks vektor. Mana urut indeks vektor? Nah ini, oke. Urut indeks vektor ini cukup mudah ya kan ya, karena sudah dianukan sama mana ya? Nah ini rumus yang ini kan sudah tertulis di modul, jadi kita tinggal mengkopas-kopas saja, dimana intinya adalah membandingkan mana sih yang terkecil dahulu. Jadi angka terkecil akan digeser ke depan seperti itu. Nah ini variabel k ini juga dibuat untuk hanya sementara menyimpan angka terkecil untuk menimbun variabel yang lebih besar. Jadi agar bisa berputar gitu. Nah ini simpan vektor sementara. Kenapa kok dibuat seperti ini? Karena nanti kita akan setelah kita terkecil ya kan, setelah kita mendapatkan angka-angka terkecil, nanti kita harus mengurutkan. Jadi misalnya kita mendapatkan dari ini ya, kita mendapatkan 1, 9, 3, 2. Ini misal aja, kita harus bisa membuatnya menjadi 1, 2, 3, 9. Nah maka dari itu kita membuat looping yang ini. Oke, ini saya akan dulu ya. Kita buat looping yang sebelah sini. Jadi ini kita buat looping sama, ada looping untuk barisnya, ada looping untuk ininya, kolomnya. Tapi kita akan bandingkan simpan vektor dengan simpan vektor sementara. Jadi yang anggapannya seperti ini. Yang simpan vektor sementara itu adalah yang belum urut. Yang benar ya, yang ini ya, ini simpan vektor sementara. Simpan vektor sementara. Yang ini yang sudah urut. Yang bawah ini adalah simpan vektor. Karena simpan vektor tadi di sini sudah kita urutkan ya. Ini kan sudah. Nah ini simpan vektor ini sudah urut. Jadi kalau kita nggak simpan vektor tadi ke variabel sementara ini, maka kita nggak akan bisa mendapatkan indeksnya. Nah bentar ini agar lebih jelas. Nah satu cara yang saya tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mencocok-cocokkan indeks-indeks yang ada. Contoh seperti ini. Jika baris ke apa namanya? Oke. Maaf. Jadi maaf, ini tadi bukan looping baris untuk kolom, tapi kan ini kan vektor cuma dua dimensi kan ya. Jadi tidak ada apa namanya? Yang I untuk simpan vektor, yang J untuk simpan vektor sementara. Sama juga untuk jumlahnya pakai count tadi. Jadi gini, untuk jika I sama dengan 0, berarti kan yang ini yang simpan vektor I dengan 0, dia ngecek apakah dia sama dengan J. Jika ini mulai dari 0 juga, berarti yang ini. Nah kebalik, simpan vektor 0 kan ini, dia ngecek apakah sama dengan ini. Jika iya, berarti kan indeks ke 0, berarti masuk ke variabel urutan indeks tadi. Sini saya sudah buat urutan indeks untuk
ketahui berapa sih indeks urutnya gitu. Jadi kalau kita ya, kita buat secara nganunya seperti ini Pak. Ini kan awalnya kan 0, maaf, 0 1, ini adalah urutan indeksnya kan ya, 3. Nah seperti ini. Nah untuk yang bawah ini sama juga 0 1 2 3. Nah mungkin kasih spasi ya, kasih enter juga biar lebih mudah dipahami. Oke, nah jadi ketika si simpan vektor indeks 0 sama dengan simpan vektor sementara indeks 0, berarti kita dapatkan untuk urutan indeks vektor adalah urut indeks vektor sama dengan yang pertama dan 0. Nah berarti selesai kan. Satu ini tidak mungkin sama dengan angka-angka lain ya, seperti kedua nggak mungkin sama. Lalu nah itu juga akan menjadi masalah jika mungkin angka per vektornya sama, tapi mungkin itu kapan-kapan saja bisa dibahas. Tapi untuk sekarang ini kita anggap asumsikan tidak sama semua. Lalu grouping kedua itu indeks 1, simpan vektor indeks 1 disamakan dengan simpan vektor sementara indeks berapapun. Jadi kan ini 3 kebetulan kan yang ini 2 ini sama dengan yang 3 ini. Nah berarti simpan anunya ini 3 masuk 3 dalam sininya, ini pakai disimpan di urutan indeks. Oke, lalu yang nomor 3 ini yaitu dia indeks kedua disamakan dengan di atas. Oh sama, indeks kedua berarti tulis 2 ini. Oke, yang ini 9 juga. 9 di sini adalah 1, indeks 1 dia kan ya, dia 1. Nah jadi ini akan kita dapat, urutan ini kita dapat nanti dari pengurutan tadi. Jadi kita dapat diurutkan dulu, kita dapat indeksnya berapa. Nah ini juga untuk mengacak matriksnya nanti. Oke, ini kita nggak selesai. Nah berarti kita sudah tahu berapa sih yang harus berapa urutan indeksnya kita harus urutkan untuk matriksnya. Oke, nah sini kita pakai urut matriks. Nah sini saya tidak menggunakan variabel sementara ya kan, untuk untuk menyimpan matriksnya, karena tidak perlu. Saya tidak perlu. Saya tinggal gunakan for each ya kan, dimana for each-nya itu nanti di sini mulai dari 0 ya kan, tidak kan untuk baris. Ini yang ini, sorry, for each yang ini untuk barisnya, yang ini untuk kolomnya. Jadi kita tinggal key-nya adalah baris ya kan. Misalnya ada 5 baris ya 5 baris. Nah tapi untuk khusus untuk i-nya kita sesuaikan dengan ini, sesuaikan dengan indeks ini kita sesuaikan dengan vektor, vektor. Contoh gini. Vektor key kan misalnya ke 0 sekarang. Berarti vektor 0 baris ke berapa? Baris 0. Berarti yang keluar nanti adalah ini 1. Lalu yang kedua adalah pokoknya urutan indeks ini yang akan menentukan jadi gini. Misalnya kan tadi kan 0 kita dapatkan angka mana nih angkanya 19. Nah ini 0 3 21 misalnya ya kan ya. Berarti si urutan indeks ini akan keluarnya. Jadi ini kalau kita gampangnya seperti ini loh. Bentar. Kita akan gambarkan seperti ini. Kita perputarannya 0, ini juga 0. Ini juga 0, mana sih? 0. Kok gini? Ini 0. Nah, ini kedua juga sama seperti itu. Ini tapi cuma ini 1. Kok 1? Buat 1. 3 lah, dia langsung 3 karena ini tadi kan 3 loh. Kita dapat yang 3 misalnya. Nah, ini 3. Nah, ini 0. Nah, tapi teman ingat ya, ini semua ini ada kombinasinya sebenarnya. Bentar. Jadi 00 ini selain 00 juga ada nanti 01, 02. Tapi kita singkat aja biar cepat ya kan ya. Kan kalau kolom kita pasti tahu sama jumlahnya 3 kolom kalau untuk soal yang ini. Tapi kita hanya ngomong barisnya sekarang ini. Jadi gini.
03 0312 lah kan. Nah oke, sebentar saya mau lihat rekamannya dahulu, nanti nggak ngerekam, mau ngerekam. Oke, jadi nanti yang keluar di sistem di ecokan ini nanti dengan urutan 0312. Nah sini ada BR untuk memberikan spasi. Oke, daripada teori terus, kita akan langsung buka ke ininya. Mana sih localhostnya sih, pp kita buka di ini. Nah localhost IPO was soal 2 soal 1, soal 2 belum selesai ya. Nah ini materi awalnya 12345 56499. Nah vektor yang diambilin 1245 1245 ini sudah diurutkan ya. Nah jadi indeks yang didapat adalah, indeks yang kita ambil adalah berapa ini, berapa sih ini, 3 3021 kalau masih ya, 3021. Tadi kan 3 kan ini 10 ya kan, 0 ini 2 ini 1, udah sesuai ya. Jadi ketika kalau mau diubah ya tinggal diubah saja ininya, atau diubah angkanya juga boleh, terserah ya kan. Pokoknya intinya seperti itu. Kok ini sih, maaf nah ini, nah ini ubah lagi. Nah ini 1 4 5 6 10 ini sudah kan udah diurutkan 1 4 10 5 6. 1 4 10 5 6 artinya 01 32. Nah 0 bener, ini 1 bener kan dengan ini 3. Lah ini 3 ini kan indeks ketiga, baris ketiga loh ini. Kok baris loh, iya baris dengan indeks ketiga, tapi dia baris keempat karena kan indeks mulai dari 0. Nah setelah itu yang ini taruh sini, yang ini baru di 2 sesuai dengan ini pokoknya seperti itu. Kalau kita mau keluarkan juga boleh sih, kita mau keluarkan berapa sih indeks yang urutan indeksnya boleh juga. Bentar, biar mudah dimengerti mana ini. Kita pakai ini echo ya kan, $B untuk mengakses ininya, variabel objeknya. Nah urutan indeks, nah kita ini pakai ini juga boleh. Nah sudah sama saja ini mungkin ini nganu sih, ini kita kasih dengan indeks jangan kalau dia nanti akan looping terus sih. Mungkin ini bisa diakali seperti ini sih. Tar kita buat seperti ini. Nah ini kita pakai concat untuk sininya. Nah ini concat lagi. Nah biru mana ini. Nah udah, jadi kita tahu ini indeks berapa, ini indeks berapa. Mana tadi Microsoft Excel. Nah jadi di sini ada 0132 lah kan, jadi lebih terlihat toh ini toh, atau mungkin dulu bisa dirapikan lagi nanti. Sekarang ya apa, kita rapikan sekarang aja. Mana ini sama ini biar lebih terlihat. Oke, nah ini 1 4 10 56 kan, berarti dapat indeksnya adalah 0132 sesuai ya. Oke, sekian saja penjelasan dari saya, sudah 20 menit. Terima kasih. Untuk soal yang kedua nanti akan lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.